Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Tidak mungkin. Mu Yingying dengan pupil biru-biru tiba-tiba menjadi normal dan bergumam. Biarkan saya memberitahu Anda, Tuan, Anda terlalu bodoh. Seperti saudara bodoh Anda, saya percaya pada cinta manusia. Tinggalkan api suci Anda sendiri dan jangan lakukan itu, Anda harus melakukannya, untuk seorang wanita manusia. Mengubah menjadi manusia, kekuatan Dou-Xian langsung berubah menjadi ketiadaan. Dikatakan bahwa saudaramu sangat berbakat, dan kekuatannya akhirnya menembus Dou-Xian lagi, tetapi kamu tidak seberuntung itu. Pendapat saya, dengan Anda tidak begitu mencintai diri sendiri, dan Anda telah membuka segel berkali-kali untuk menggunakan sumber api suci, dan itu tidak akan lama sebelum segel Anda pada saya akan jauh lebih lemah. Aku takut. Mu Yingying dengan pupil biru selesai berbicara, dan tiba-tiba merasa di telapak tangan, ada sekelompok hal yang sangat padat menyerap kekuatannya sendiri. Segera, dia mendengus dingin, kekuatan api suci ini sangat kuat sehingga Anda dapat menyerapnya sesuka Anda. Dengan suara menghina, Ibu Besi Yingxuan langsung diguncang oleh Mu Yingying dengan pupil biru. Jatuh sekali. Kamu, keluar dari sini. Murid Mu Yingying mendapatkan kembali ketenangannya, dan kemudian dia berteriak dengan marah. Namun, Mu Yingying merasa bahwa tubuhnya memang seperti yang dikatakan roh api suci. Saudaraku berkata bahwa emosi manusia adalah yang paling indah. Xiao Yan, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Mu Yingying sepertinya masih belum menyerah, dan kemudian mengucapkan beberapa patah kata. Saat berikutnya, Mu Yingying melihat ke bawah dan menemukan bahwa Ibu Besi Yingxuan telah melarikan diri dari mata air. Dia segera merasa lega. Tepat ketika dia ingin pergi, sesuatu yang aneh terjadi tiba-tiba. Bukankah ini pedang peri patah yang diberikan Xiao Yan kepadaku? Mu Yingying menatap pedang peri yang tiba-tiba keluar dari najinya, dan langsung menjadi bingung. Weng Om, pada saat ini, pedang abadi memancarkan aura yang agak serakah, mendekati Ibu Besi Yin dan misterius. Maksudmu, benda ini berguna? Mu Yingying mengerti arti pedang abadi, dan segera memikirkannya. Saat berikutnya, Mu Yingying tidak ragu-ragu untuk membawa Ibu Besi Yingxuan pergi, dan hendak pergi dari sini. Melihat situasi ini, pedang peri menghilang. Dan musim semi itu, tanpa halangan dari Ibu Besi Yingxuan, aliran kekuatan misterius yang stabil juga muncul, tampaknya tanpa halangan dari Ibu Besi Yingxuan, kehidupan dan kematian mata air Eryi telah kembali normal. Aneh, meskipun Ibu Besi Yingxuan ini telah diambil olehku, dan dua mata air hidup dan mati harus kembali normal, tetapi di mana pintu masuk ini tampaknya terhubung, gumam Xiao Yan sambil melihat ke mata air, mata yang terus memancar keluar mata air, dan berkata dengan ragu. Meskipun mata air ini memang membuat Xiao Yan merasa terlahir kembali, Xiao Yan selalu merasa ada yang tidak beres. Oh, tidak peduli apa, ayo naik dulu dan lihat bagaimana keadaan Mu Yingying. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menyingkirkan Yang Xuan Tiemu dan berjalan langsung menuju pinggiran mata air kehidupan dan kematian Eryi. Dan saat Xiao Yan pergi, melalui musim semi, sesosok perlahan berbicara. Aku tidak percaya bahwa seseorang telah benar-benar membuka kehidupan dan kematian yang diblokir Eryi Kuan. Ada kemampuan yang kuat untuk menelan sesuatu, bahkan kekuatan penuh monster tua 8 bintang Doudi tidak berdaya. Aku tidak bisa memikirkannya, itu hanya sebuah suara, tapi suara ini adalah sumbernya. Itu ada di tengah-tengah pulau Guanghan. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yingying memimpin untuk meninggalkan mata air. Segera muncul, semua orang melangkah maju dan bertanya. Tidak apa-apa, mata air itu memang diblokir, tetapi telah dibuka oleh api suci saya. Saya percaya bahwa mata air hidup dan mati ini akan segera siap digunakan. Mu Yingying tertawa. Di mana Xiao Yan? Kamu belum muncul. Mu Yingying melihat sekeliling dan tidak memperhatikan suara Xiao Yan, jadi dia segera berbicara. Seharusnya segera. Yueru mendengar kata-kata itu, tentu saja dia tidak pandai mengatakan apa. Tidak, aku akan turun dan melihat-lihat. Tanpa pikir panjang, Mu Yingying berbalik dan berjalan menuju air mancur tempat Xiao Yan turun. Xiao Yan baru saja mengatakan bahwa jika kamu datang lebih dulu, maka tunggu dia. Pada saat ini, Qin Xin melangkah maju dan menarik Mu Yingying.
Ketika Mu Feng mendengar kata-kata itu, hal macam apa ini? Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi melihat transmisi suara Leng Fuyao, apakah kamu bodoh? Apa? Mu Feng bingung, Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, barusan mengapa Qin Xin berbicara omong kosong seperti ini? Bukankah ini berbahaya? 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Melihat nafasmu sedikit tidak stabil, apa yang terjadi selanjutnya? Xiu Qi juga melangkah maju dan bertanya. Tidak apa-apa, ini yang di bawah. Mu Yingying segera menghangatkan hatinya ketika dia mendengar desakan Xiao Yan untuk pergi lebih awal, dan berkata. Apa ini? Melihat ini, Yue Ru dan beberapa orang berkumpul. Sejujurnya, aku tidak tahu apa itu. Tapi benda ini sangat kuat dalam menelan. Jika aku tidak memiliki api suci, aku khawatir akan sangat sulit untuk menghadapinya. Dan si pembunuhlah yang memblokir mata air itu, kata Mu Yingying. Orang-orang ini benar-benar sekelompok monster kecil. 2 api suci. Bukankah api suci semacam ini adalah hal yang aneh di dunia, bagaimana bisa muncul satu demi satu? Dan benda di bawah yang menghalangi mata air itu adalah hal yang sangat berharga. Jika bukan karena aku yang menyelesaikannya, aku khawatir itu tidak akan murah untuk kalian. Monster tua yang kejam itu berkata dengan sedikit penyesalan, jelas melihat bola besi biru tua di tangan Mu Yingying. Ibu, saya punya ide, tapi sekarang saya dikendalikan oleh sesama peri bulan-bulan, dan saya tidak memiliki kekuatan bertarung. Benda ini, meskipun aku tidak tahu apa itu pasti harta karun. Kata Mu Feng saat ini, jelas bagi Mu Feng, yang mahir dalam 5 elemen dan gosip, beberapa hal pasti tidak biasa. Plop, dengan suara, sosok Xiao Yan perlahan muncul dari mata air. Xiao Yan kembali, seseorang mengatakan sesuatu. Semua orang mendongak dan melihat bahwa Xiao Yan juga memegang sepotong besi yang persis sama dengan milik Xiao Yan, dan mereka tidak tahu untuk apa benda itu. Oke, 2 mata air hidup dan mati telah kembali normal. Semua orang bisa masuk setelah pertemuan. Adapun apakah itu dapat meningkatkan tingkat kekuatan hidup atau efek lainnya, saya tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, setelah berbicara, dan kemudian datang ke Mu Yingying mengajukan pertanyaan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya. Aku baik-baik saja. Yah, ini adalah pembunuh yang memblokir mulut pegas. Ekspresi Mu Yingying tidak terkejut, tapi dia sangat senang. Apakah itu Xiao Yan yang menghentikannya barusan? Atau Xiao Yan baru saja bertanya padanya untuk waktu yang lama? Atau bahkan sekarang, Mu Yingying tahu bahwa ini adalah perhatian tulus Xiao Yan. Aku patuh. Ibu dari Yin Xuan. Xiao Yan tidak menyadari keanehan Mu Yingying, dan terkejut saat melihat balok besi di tangan Mu Yingying. Aku tidak menyangka itu benar. Ibu besi misterius Yin Dan yang telah tumbuh bersama sejak zaman kuno, dan mereka tidak akan terlalu jauh. Yingying, ketika kamu kembali kali ini, berikan aku milikmu, pedang peri, dan aku akan memperbaikinya untukmu. Xiao Yan berkata dengan cukup gembira. Mu Yingying sedikit setuju setelah mendengar kata-kata itu. Yue Ru, di sisi lain, penuh dengan garis hitam, dan dia hanya bisa memindahkan gips dengan segera. Pada titik ini, mata air kehidupan dan kematian mata air Eri telah diperbaiki, dan langkah selanjutnya adalah memasukinya. Tidak buruk, kamu bisa masuk. Melihat suhu mata air kehidupan dan kematian Eri menggumamkan beberapa mata air dengan kekuatan hidup dan mati, Xiao Yan tahu bahwa kedua mata air itu berpengaruh, dan kemudian Xiao Yan berkata kepada kerumunan. Ayo pergi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka membuka mulut sedikit, tetapi mata mereka penuh dengan harapan. Jika hidup dan mati Eri Kuan ini benar-benar membantu mereka meningkatkan peringkat kekuatan kehidupan, maka manfaat bagi mereka adalah tak terlukiskan. Lagi pula, begitu peringkat kekuatan kehidupan ditingkatkan, apakah itu bertarung atau kekuatan kematian di masa depan, itu akan sangat meningkat, yang bisa dikatakan 3 burung dengan 1 batu. Seberapa yakin kamu memiliki kekuatan kelahiran? Mengapa aku tidak pergi bersamamu? Aku juga memiliki api suci, dan aku masih bisa berjalan ke mata air, kata Mu Yingying. Kamu, turun saja dan tingkatkan kekuatan hidupmu. Kekuatan hidupmu sekarang berada di level 8, mungkin kamu bisa meningkatkannya ke peringkat 9. Adapun kata-kataku, jangan khawatir, percayalah, aku Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Tetapi kepercayaan pada suaranya tidak membuat Mu Yingying khawatir.
Peringkat ke-9 tidak mudah untuk dimasuki. Leng Fuyao berbisik, kekuatan hidupnya adalah peringkat ke-6, dan tentu saja dia tidak berani membandingkan dengan orang-orang ini. Bagaimanapun, Xiuqi adalah kekuatan hidup peringkat 8, Yueru, Qinxin, dan Mu Feng semuanya peringkat ke-7. Semuanya, ayo masuk. Setelah penjelasan, Xiao Yan tidak ragu-ragu, masing-masing menemukan tempat yang tenang, dan segera mulai berlatih. Area mata air hidup dan mati eri ini sangat besar, dan itu lebih dari cukup untuk menampung begitu banyak orang. Cek cek cek, seolah-olah Xiao Yan baru saja memasuki mata air, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menggelitik di hatinya. Tapi kali ini, Xiao Yan tidak membungkus tubuhnya dengan kekuatan api, tetapi hanya membungkus dahinya. Bagaimanapun, mata air saat ini di dua mata air kehidupan dan kematian mengandung kekuatan hidup dan mati, dan tubuh menyerapnya, itu semakin banyak, semakin baik untuk promosi, jadi Xiao Yan tidak akan sebodoh itu untuk mengisolasi kekuatan ini. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Menurut monster tua yang dibenci, pertama-tama Anda harus menyerap sebagian dari kekuatan hidup dan mati di dua yikuan hidup dan mati, dan kemudian Anda dapat menggunakan perasaan dalam kegelapan untuk memimpin kehidupan Kaisar Pertempuran Bintang 6. Saya harap ini bisa berhasil. Sudut mulut Xiao Yan bergerak sedikit, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan sosoknya adalah yang terendah di musim semi. Mulut mata air belum tentu tempat di mana kekuatan hidup dan mati paling terkonsentrasi, tetapi bagian bawah mata air pasti. Begitu dia memasuki dasar mata air, Xiao Yan menemukan bahwa beberapa orang lain telah datang ke sini, menutup mata mereka dan mulai berkultivasi. Jelas, semua orang tahu bahwa bagian bawah mata air adalah yang terbaik untuk menyerap kekuatan kehidupan dan kematian. Kalau begitu mari kita mulai. Melihat bahwa tidak ada keadaan khusus, Xiao Yan juga mulai menyerapnya. Sabu-sabu, begitu dia mulai menyerapnya, gelombang kematian memenuhi tubuh Xiao Yan. Gelombang ini adalah kekuatan kematian. Aku tidak memiliki kekuatan hidup di tubuhku sekarang. Jika aku menyerap kekuatan kematian, aku takut aku akan meledak dan mati. Jadi, keluar dari sini, Xiao Yan berteriak keras. Meskipun Xiao Yan saat ini juga ingin menyerap kekuatan kematian, dia bahkan tidak memiliki kekuatan kehidupan di tubuhnya. Sepertinya kekuatan hidup dan mati dalam dua yikuan hidup dan mati, aku hanya bisa menyerap kekuatan hidup. Kekuatan kematian bukanlah apa-apa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tetapi dia melihat beberapa lainnya, orang adalah kekuatan hidup dan mati. Diserap bersama, segera merasa tak berdaya. Kekuatan kehidupan adalah kekuatan kehidupan. Jalan masih berjalan selangkah demi selangkah. Meskipun Xiao Yan iri dengan kekuatan hidup dan mati yang diserap oleh orang lain, ketika dia memasuki Kaisar Bintang 9 Dou di masa depan, saya khawatir itu akan sangat santai, tetapi Xiao Yan juga tahu situasinya sendiri, dan hanya memotong kekuatan jiwa, alih-alih mempersepsikan orang lain, berkonsentrasi menyerapnya. Kekuatan Qi. Huho, dengan Xiao Yan yang begitu perhatian, energi kehidupan terus-menerus diserap ke dalam tubuh oleh Xiao Yan. Suatu hari, petik 2, 2 hari, petik 2, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Petik 2. Kenapa Xiao Yan belum keluar? Mu Yingying membuka mulutnya sedikit, suaranya penuh dengan urgensi. Dalam 10 hari, beberapa dari mereka mundur dari yikuan kehidupan dan kematian kedua karena kejenuhan tubuh mereka, tetapi kekuatan kehidupan di tubuh Mu Yingying masih peringkat 8. Tetapi peringkat 8 ini, dibandingkan dengan entry sebelumnya, tidak ada bedanya dengan langit dan tanah. Dapat dikatakan bahwa konsentrasi kekuatan hidup Mu Yingying saat ini telah mencapai puncak 8 bintang. Anda dapat memasuki peringkat ke-9 dalam satu langkah, tetapi bahkan Mu Yingying sendiri tidak yakin tentang peringkat ke-9 itu. Tapi ini sudah cukup. Dengan kekuatan-kekuatan hidup, saya khawatir pembangkit tenaga listrik yang menghadapi kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 6 sekarang dapat menghadapinya sangat mudah untuk bertarung, bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Bintang 7 Dou dapat bertarung. Mu Yingying tersenyum puas. Adapun Xiuqi, seperti Mu Yingying, dia telah melangkah ke puncak peringkat ke-8. Peringkat ke-9 terlalu sulit. Qinxin, Mu Feng, dan Yueru masih peringkat ke-7, tetapi mereka masih di peringkat ke-7. Melangkah ke puncak 7 bintang, satu-satunya yang kekuatan hidupnya telah meningkat adalah Leng Fuyao.
Kekuatan hidup Leng Fuyao telah dinaikkan dari peringkat ke-6 menjadi bintang ke-7. Meskipun peningkatan ini tidak menakutkan, itu juga menegaskan bahwa Yikuan kedua hidup dan mati memang benar. Ini memiliki efek misterius membantu orang meningkatkan kekuatan kehidupan. Kata-kata Xiao Yan agak istimewa, saya khawatir dia harus mencoba menemukan cara untuk memimpin Kaisar Pertempuran Bintang 6 untuk mati. Petik 2. Karena hanya setelah kesusahan berhasil, kekuatan kelahiran akan lahir di dalam tubuh. Petik 2. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa Xiao Yan ini sangat sombong, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan untuk hidup? Kata Xiuqi dengan ragu. Seharusnya ketika saya pergi berlatih sebelumnya, kekuatan Xiao Yan melonjak langsung dari Kaisar Dou Bintang 5 menjadi Kaisar Dou Bintang 6 karena Seng Yan. Oleh karena itu, malapetaka Kaisar Dou Bintang 6 secara alami tersembunyi di masa lalu. Mu Yingying memikirkannya dan berkata dengan santai, lagi pula, tidak ada orang luar di sini. Apakah ada masalah lain? Xiuqi mendengar itu, dan langsung bersimpati pada Xiao Yan. Mata air mulai berfluktuasi dengan hebat. Seharusnya Xiao Yan yang akan berhasil. Leng Fuyao sebenarnya menatap permukaan air sementara semua orang berbicara. Dia juga menantikan kesuksesan Xiao Yan. Selain itu, Leng Fuyao sepertinya selalu merasa bahwa jika Xiao Yan berhasil membawa bencana kali ini, saya khawatir peringkatnya pasti tidak akan rendah. Ini adalah sungguh kekuatan hidup yang kaya. Penglihatan Xiuqi luar biasa, dan sekilas dia mengenali seberapa kuat kekuatan hidup ini. Meskipun kekuatan kehidupan ini kuat, mengapa bagi saya tampaknya itu adalah musim semi kehidupan dan kematian? Dan saya tidak tahu apakah Anda telah menemukan bahwa tidak ada jejak kekuatan kematian di sini, kekuatan hidup. Ini adalah vitalitas yang sangat bersih. Kata Qin Xin. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Yueru membuka matanya saat ini, jelas dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Yan. Hei, 10 hari, kekuatan kehidupan sangat kuat, aku harap kamu tidak mengecewakanku kali ini. Dou Di Shengji Bintang 6, keluarlah. Xiao Yan selesai berbicara, tiba-tiba pupil matanya terbuka, menyerang mata menatap bagian atas instrumen kedua musim semi kehidupan dan kematian. Di mana, tampaknya ada jejak sesuatu yang tersembunyi di tempat, dan hal itu, itulah yang dikatakan monster tua yang dibenci di awal, Xiao Yan, Kaisar Pertempuran Bintang 6 yang menutupi masa lalu karena menelan yang suci, api. Orang ini, pertempuran yang sangat menakutkan. Leng Fuyao menatap awan perampokan yang tumbuh di atas Yikuan kedua kehidupan dan kematian, dan berbicara perlahan. Awan perampokan berbeda dari perampokan guntur yang dihasilkan oleh pemurnian pil obat. Awan malapetaka kesengsaraan disebabkan oleh kekuatan perampok, dan itu langsung menyerang perampok, dan kesengsaraan guntur hanya diproduksi oleh pil obat. Jika kesengsaraan gagal, transendensi akan jatuh, dan kegagalan untuk melawan kesengsaraan guntur paling baik hanya penghancuran pil obat, jadi keduanya berbeda. Sungguh awan perampokan yang menakutkan. Hanya tingkat menakutkan dari awan perampokan ini tidak kurang dari kekuatan siswa peringkat 7. Leng Fuyao mengangkat kepalanya dengan susah payah, meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan tidak sederhana, tapi melihat ini, dia terkejut. Peringkat ke-7, itu terlalu diremehkan. Yueru memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Meskipun kekuatannya lebih tinggi dari Kaisar Dou Bintang 5, tetapi dalam kehancuran ini, dengan bantuan persepsi rune warisan, Yueru tahu itu, awan perampokan ini pasti bukan hanya perampokan awan kelas 7. Ini benar-benar awan perampokan yang menakutkan. Xiao Yan berada di dasar mata air kehidupan dan kematian musim semi RY, tetapi dia diisolasi dari jarak seperti itu, dan dia masih bisa merasakan kengerian awan perampokan. Tapi awan perampokan kelas 7, ini tidak cukup. Xiao Yan selesai berbicara, dia tenggelam, dan kemudian dia tidak menyembunyikannya. Tekad yang membara di tubuh tiba-tiba berputar, menyerap mata air ke segala arah. Pada saat itu, energi kehidupan langsung diserap oleh Xiao Yan diserap ke dalam tubuhnya tanpa jejak, dan kemudian setelah transformasi khusus Xiao Yan, dia terbang ke langit dan langsung menuju ke awan perampokan di langit. Orang ini benar-benar berani. Dia menciptakan awan bencana. Xiuqi tiba-tiba tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan berkata, membuat awan perampokan secara artifisial. Leng Fuyao langsung bingung ketika mendengar kata-kata itu. Awalnya, Jiyun ini hanya memiliki tingkat peringkat ke-7, tetapi Xiao Yan mungkin tidak begitu berdamai,
jadi dia menyerap semua kekuatan hidup di dua Yikuan hidup dan mati, dan langsung menambahkannya ke Ji-Yun. Ji-Yun itu merasakan energi kehidupan yang begitu kuat, dan dia pasti akan mengira kekuatan transendensi perampokan ini sebagai kekuatan tirani, jadi Ji-Yun akan meningkat. Kata Siuki, apakah ada bahaya dalam hal ini? Mu Yingying dan Yueru menjadi cemas ketika mereka mendengar ini. Pasti ada bahaya, tapi bahaya dan kesempatan hidup berdampingan, pria ini Xiaoyan. Setelah Siuki selesai berbicara, sudut mulutnya tiba-tiba tersenyum. Sebagai putra kebanggaan Paviliun Wanhua, Siuki secara alami tidak menyukai banyak orang, meskipun Xiaoyan dan orang-orang di Paviliun Pembakaran Dupa tidak membuat Siuki merasa seperti ini. Namun, Siuki tahu bahwa Xiaoyan menggunakan gerakan untuk sepenuhnya menghapus kesalahan sekecil apapun yang dia miliki terhadapnya, dan aku khawatir Siuki sekarang memandang Xiaoyan seperti monster. Perampokan tingkat kelas 8 sudah berakhir, kata Qin Xin setelah beberapa saat. Itu belum berhenti, energi perampokan ini masih meningkat. Pada saat berikutnya, Qin Xin angkat bicara. Peringkat 8, itu tidak cukup. Berikan padaku lagi. Melihat ini, Xiaoyan segera memancarkan kegilaan di pupilnya. Semua kekuatan mengalir ke tubuhnya, dan saat berikutnya, awan perampokan di atas langit berkumpul. Orang ini benar-benar gila, Siuki mau tak mau mengatakan melihat awan perampokan yang berisi fluktuasi kekerasan di langit. Dengan fluktuasi ini, dia jauh melebihi kekuatan kehidupan di tingkat 8. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, kekuatan kehidupan di tingkat 9 akan lahir. Meskipun kekuatan siswa peringkat 9 sangat menakutkan, ada berbagai manfaat untuk bertarung dengan orang lain, tetapi awan perampokan kelas 9 ini tidak mudah untuk dihadapi. Mari kita lihat sebentar, jika itu benar-benar tidak berhasil, mari kita lakukan bersama. Yueru berpikir sejenak, lalu angkat bicara. Itulah yang aku maksud. Orang ini Xiaoyan benar-benar tidak memainkan kartunya menurut akal sehat, Jiu Pin Ji-Yun. Beberapa orang setuju. Hampir sampai, Xiaoyan menatap awan perampokan di langit, dan menemukan bahwa awan perampokan tidak bisa lagi meningkat, dan kekuatan hidup di dua Yikuan hidup dan mati untuk sementara diserap oleh dirinya sendiri, dan dia berkata segera. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Namun, Xiaoyan tahu bahwa kengerian perampokan ini telah mencapai tingkat perampokan kelas 9. Kekuatan siswa peringkat 9 adalah lahir. Plop, dengan suara, Xiaoyan mengalir langsung dari Yikuan kedua kehidupan dan kematian, dan kemudian tanpa melihat ke belakang, melompat langsung ke awan perampokan kelas 9. Zizi, di awan perampokan yang menakutkan, guntur perampokan terus-menerus lahir, Xiaoyan baru saja masuk, dan awan perampokan itu tiba-tiba menghantam Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan merasakan sakit di dagingnya. Sangat menyakitkan. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ji-Yun peringkat 9 ini benar-benar bukan lelucon, kebugaran fisiknya sangat bagus, tetapi ketika dia berada di depan Ji-Yun, dia memiliki perasaan tidak berdaya. Xiaoyan telah memasuki awan perampokan. Leng Fuyao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sosok yang tertutup api. Gelombang api yang berapi-api menghantam, dan pada saat yang sama, ada perampokan awan yang sangat sengit. Orang ini menjarah langsung ke awan perampokan. Wajah Qin Xin tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit canggung. Beberapa orang di sini tahu bahwa awan perampokan ini adalah sesuatu yang ditakuti oleh manusia, tetapi Xiaoyan benar-benar menyapu secara langsung. Hehe, teman baikku, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Xiaoyan baru saja menyapu awan perampokan, dan segera mengeluarkan Jin Yao Kui yang berdebu. Berkat kekuatan hidup dan mati barusan, saya akan menggunakan kekuatan hidup untuk memicu awan perampokan. Adapun awan perampokan ini, terserah Anda. Xiaoyan selesai berbicara, mengapa dia tidak ragu untuk langsung menempatkan mereka yang baru saja berada di dua Yikuan hidup dan mati. Kekuatan kematian hitam yang diserap semuanya mengalir ke tubuh Jin Yaopop. Dan dengan masuknya energi kematian Xiaoyan yang sangat besar, murid dari boneka setan emas tiba-tiba menjadi sangat aneh. Hitam itu, seperti bangun, menarik perhatian orang. Gulu-gulu. Namun detik berikutnya, tiba-tiba tubuh Jin Yaopop bergetar. Ada apa? Xiaoyan baru saja memasukkan kekuatan kematian ke dalam boneka iblis emas, ketika boneka iblis emas tiba-tiba muncul seperti ini, dan langsung terkejut. Tidak, kamu tidak bisa melakukan kekerasan.
Saat berikutnya, Xiao Yan tampaknya menyadari bahwa boneka setan emas tidak dapat menahan kekuatan kematian yang begitu menakutkan, dan segera nyala api suci yang menyilaukan dan beberapa ayunan tingkat tinggi dilemparkan, langsung di Golden Demon Puppet. Boom boom boom. Dengan Xiao Yan yang begitu murah hati, boneka iblis emas akhirnya menjadi tenang, dan kemudian pembuluh darah biru melonjak dengan keras di tubuh, dan aura tak kenal takut memenuhi udara. Akhirnya, tidak apa-apa, Xiao Yan menghela napas, lalu berbicara langsung. Selanjutnya, saatnya untuk menyerap awan perampokan ini. Biarkan saya melihat seberapa jauh Anda dapat mencapai setelah menyerap awan perampokan kelas 9 dan kekuatan kematian. Pergi ke tempat di mana awan perampokan adalah yang terpadat di antara awan. Dalam hal ini, Jin Yaopuk tidak memiliki perasaan apapun, wajahnya diam, seperti perunggu, dan dia langsung hanyut. Dan Mu Yingying, yang masih khawatir di bawah langit, melihat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sepertinya kekhawatiran kita tidak perlu, orang ini benar-benar. Setelah berbicara, dia menatap dua sosok di awan perampokan dan tersenyum perlahan. 8 lagi ke jam tangan kelima hari ini, pengganti jam tangan ketiga kemarin. Bahkan berkali-kali penulis tidak akan mengingkari janjinya, tetapi ada hal-hal yang mendesak, seperti sakit, teman-teman, saudara-saudara, jadi selama wabah, pembaruan jarang tertunda, saya harap semua orang mengerti. Hampir sampai, Xiao Yan melihat bahwa di awan perampokan yang menakutkan, semua awan perampokan itu diserap oleh boneka iblis emas, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Boneka setan emas layak menjadi boneka setan emas. Itu diubah oleh pamannya, Raja Naga Emas. Sekarang, dengan penempaan api sucinya dan beberapa bahan obat, kekuatan fisiknya tidak diragukan lagi telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Awalnya, Xiao Yan tidak berpikir untuk menggunakan metode ini, tetapi kekuatan kematian akan sia-sia jika dia tidak menggunakannya. Dengan tambahan api suci, tubuh Jin Yaopuk bisa dibuat lebih tirani, jadi Xiao Yan pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Boom boom boom. Tidak peduli serangan mengerikan apa yang dilakukan Ji Yun 9 peringkat, itu hanya jatuh pada boneka iblis emas, dan boneka iblis emas menyerap semuanya tanpa jejak. Kekuatan guntur dan kilat tampaknya cukup menakutkan. Pukulan terakhir, Xiao Yan menatap awan perampokan yang sangat terang, dan tiba-tiba menemukan bahwa awan perampokan telah mengembun menjadi sekelompok kesengsaraan guntur yang sangat kecil, tetapi fluktuasi di atas kesengsaraan guntur lebih dari sebelumnya, lebih kuat. Api suci keluar, Xiao Yan segera mengerutkan kening. Jelas, wayang setan emas baru saja marah, tetapi dia masih sedikit khawatir bahwa wayang setan emas tidak dapat menahan serangan sebesar itu di tubuh boneka setan. Jika boneka setan emas jatuh di bawah awan perampokan ini, Xiao Yan tidak akan tertekan. Bagaimanapun, boneka setan emas ini adalah penjahat paling setia. Boom boom boom. Ji Yun langsung mengabaikan 3721, dan tiba-tiba menabrak boneka iblis emas. Berderak, kesengsaraan guntur yang disebabkan oleh perampokan membawa semburan kekuatan kehancuran yang mengerikan dan langsung menyerang iblis emas. Tidak buruk, tidak buruk. Menonton boneka setan emas perlahan membubarkan Ji Yun, senyum muncul di sudut mulut Xiao Yan. Hah, dengan menghilangnya Ji Yun, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan aneh muncul di tubuhnya. Berjuang di rumah. Tempat ini awalnya adalah kediaman binatang api Xiao Yan dan Seng Yanjing, tapi saya tidak tahu mengapa binatang api itu tiba-tiba membuka pupil mereka yang ganas saat ini, dan nyala api yang indah itu tiba-tiba digantikan oleh energi putih yang menyilaukan, ganti. Aduh, binatang api itu berubah begitu banyak, sepertinya membuat tangisan yang sangat ceria. Aneh, apa yang terjadi dengan binatang yang menyala-nyala ini? Xiao Yan sedikit bingung. Kultivasi Kaisar Dou adalah tentang mengompresi lautan Douqi, tetapi Douqi di laut Douqi-nya ada di tubuh binatang berapi ini. Pada saat ini, setelah melewati bencana kehidupan peringkat ke-9, kekuatan kehidupan yang lahir muncul di tubuh binatang yang menyala, ini membuat Xiao Yan harus terkejut. Dikatakan bahwa jika Anda ingin maju ke Dou Xian, Anda harus menciptakan kekuatan hidup dan mati, mengintegrasikan kekuatan hidup dan mati dengan sempurna, dan kemudian mengompres Douqi menjadi seukuran kepalan tangan dan mengubahnya menjadi Dou Xian. Itulah kekuatan Dou Xian yang sebenarnya. Xiao Yan dengan erat merasakan binatang api di dalam tubuhnya, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tampaknya binatang api ini telah menekan Douqi Xiao Yan di lautan Douqi.
Bisakah orang ini datang karena apinya sendiri atau perubahan api aneh? Spekulasi jangka pendek tidak membuahkan hasil, dan Xiao Yan sama sekali tidak ragu-ragu. Lagi pula, binatang yang menyala-nyala ini baru saja lahir dengan kekuatan kelahiran, dan tertidur. Kekuatan kehidupan keluar. Saat berikutnya, murid Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan dia langsung berteriak. Bum bum bum, suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan kekuatan hidup putih susu langsung muncul di sekitar tubuh Xiao Yan. Orang baik, kekuatan siswa peringkat 9 terkuat. Melihat ini, Mu Feng. Segera dia tidak bisa menahannya. Kekuatan hidup dibagi menjadi 1 hingga 9 peringkat, dan peringkat 9 tidak diragukan lagi yang paling tirani. Aku khawatir orang ini sekarang dapat menangani pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dou di bintang 7 hanya dengan mengandalkan kekuatan hidup yang begitu kuat. Setidaknya aku belum pernah mendengar siapa yang memiliki kekuatan 1/9, siswa peringkat di Suan Santian. Xiao Yan, yang pertama. Xiuqi juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dalam nada suaranya. Sungguh kekuatan kehidupan yang menakutkan, hanya fluktuasi ini, teror dapat menangani beberapa kaisar pertempuran bintang 7 biasa. Xiao Yan dengan santai merasakan tirani kekuatan kehidupan 9 peringkat, dan segera membuka mulutnya. Ngomong-ngomong, ada juga kalian. Saat berikutnya, Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke Jin Yaopop. Pada saat ini, aura hitam samar muncul di tubuh boneka iblis emas. Xiao Yan tidak asing dengan aura hitam ini. Lihat di mana batasmu. Xiao Yan merasakannya, dan menemukan bahwa dia tidak bisa merasakan batas boneka setan emas dengan dirinya saat ini, jadi dia segera berbicara. Mendengar kata-kata itu, Jin Yaopop memberi isyarat tolong kepada Xiao Yan. Jari Huang Quan, telapak Huang Quan, kedua auman itu menyerang boneka setan emas secara langsung dengan vitalitas yang mempesona. The Golden Demon Puppet tidak menghindar atau menghindar, membiarkan serangan Xiao Yan jatuh padanya. Bum bum bum, kekuatan keterampilan bertarung kedua Xiao Yan secara alami bagus, dan ketika dikombinasikan dengan kekuatan hidup yang digunakan Xiao Yan sekarang, alih-alih melawan Qi, kekuatannya bahkan lebih tinggi. Pertahanan yang sangat menakutkan. Tepat saat sisa-sisa serangan menghilang, Xiao Yan menyadari bahwa serangannya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Jin Yaopop, dan segera berkata dengan tidak terkendali. Zizi, dengan menghilangnya serangan Xiao Yan, jejak petir dan kekuatan maut terus muncul ke permukaan tubuh Jin Yaopop. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Menyerap kekuatan kematian dan kekuatan guntur. Aku khawatir kamu tidak bisa berbuat banyak melawan beberapa pembangkit tenaga Kaisar Bintang 7 Bintang Dou hanya dengan mengandalkan tirani fisikmu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Sekarang dia memiliki mitra setia yang sebanding dengan tingkat tengah Kaisar Bintang 7 Dou, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki beberapa kartu truf lagi. Karena masalahnya sudah selesai, ayo pergi. Xiao Yan melambai dengan santai, dan boneka setan emas segera disingkirkan oleh Xiao Yan. Ini adalah pembunuh, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Kekuatan siswa peringkat 9, Xiao Yan baru saja kembali ke tentara, dan tiba-tiba terkejut. Oke, kamu tidak lemah lagi, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Bagaimana kami bisa membandingkan denganmu? Leng Fuyao cemberut dan berkata sedikit, jelas memandang Xiao Yan seperti monster sekarang. Bahkan jika Anda memiliki api suci, keterampilan pemurnian masih lebih baik darinya, dan bahkan kultivasi Dou Qi jauh lebih baik daripada miliknya, yang membuat Leng Fuyao yang bangga merasa sedikit tertekan. Bagaimana bisa ada pria seperti itu di dunia ini? Bagaimana keadaannya? Xiao Yan bertanya dengan santai. Sudah siap, token untuk memasuki Pulau Guanghan juga sudah disiapkan, dan sudah bisa dilewati sekarang. Kata Xiuqi. Yueru, bukankah kamu masih membutuhkan sesuatu untuk mewarisi rune? Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, tidak perlu, kata peri Jiao Yue barusan, tunggu saja sampai akhir tempat ini dan langsung pergi. Yueru tersenyum kecil. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memimpin untuk meninggalkan mata air kehidupan dan kematian Eri, dan beberapa orang lainnya mengikuti setelah melihat ini. Hampir 15 hari telah berlalu sejak pembukaan reruntuhan peri bulan peri. Selama 15 hari ini, Xiao Yan dan kelompoknya telah menyusut di musim semi hidup dan mati, tetapi yang lain tidak baik-baik saja.
Yang pertama adalah Feng Hong dan Du Chun, dua kakak beradik dari Aula Sunyi kuno. Sejak Xiao Yan memasuki mata air kehidupan dan kematian, dan mengetahui bahwa mereka telah memasuki tanpa harapan, mereka meninggalkan daerah rawa. Bagaimanapun, mata air kehidupan dan kematian itu berharga, tetapi harta ini bukan satu-satunya di reruntuhan. Jika Anda membuang waktu di sini, tidak diragukan lagi bukan pilihan yang bijak. Namun, mereka berdua menaruh pikiran mereka pada monster tua yang marah. Meskipun monster tua yang marah itu memiliki banyak harta, kekuatan monster tua yang marah itu cukup untuk memiliki tahap tengah dari Kaisar Pertempuran Bintang 8. Jadi Feng Hong dan Du Chun sangat menderita. Pada akhirnya, jika keduanya tidak melarikan diri berdasarkan kemampuan mereka, mereka akan disiksa sampai mati oleh monster tua yang marah. Sayangnya, bagaimana monster tua yang dendam ini bisa begitu kuat? Senyum masam muncul di sudut mulut Feng Hong. Kakak senior, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Alasan utamanya adalah karena kami tidak mengerti detail kebencian terhadap monster tua itu. Du Chun menyeringai. Oke, nak. Feng Hong melirik Du Chun, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu benar-benar mengambil Xiao Yan dari Burning Incense Pavilion sebagai lawanmu? Pada saat berikutnya, Feng Hong bertanya langsung dengan cemberut. Itu benar, orang ini Xiao Yan, karena dia menonjol dalam kompetisi perebutan poin, aku bersumpah untuk melampaui dia dalam kehidupan ini. Du Chun mendengar kata-kata itu dan tersenyum perlahan. Ini pertanda baik, bekerja keras, kakak senior sedang menunggu hari ketika kamu akan meneruskan kuil kuno kami yang sunyi. Feng Hong mendengar kata-kata itu dan memberi semangat. Meskipun Feng Hong tahu bahwa mungkin sulit bagi Du Chun untuk melampaui Xiao Yan, jelas bahwa Feng Hong akan mencoba yang terbaik untuk membantu adik laki-lakinya. Ngomong-ngomong, kakak senior, kami hanya melihat Xiao Yan dan Qi Haoran ketika kami memasuki dunia cair. Meskipun Du Chun gugup, dia masih tahu beberapa hal penting. Saya pikir itu agak aneh juga. Orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling secara inheren misterius, dan napas Qi Haoran sebelum kematiannya sangat salah. Selain itu, Qi Haoxing juga telah melarikan diri, dan masalah Qi Haoran sudah mati tanpa bukti. Pasti, berdasarkan hubungan saat ini antara Burning Incense Pavilion dan keluarga kerajaan Xuanling, saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling akan menggunakan ini untuk menimbulkan masalah. Du Chun mendengar kata-kata itu dan sedang terburu-buru. Xiao Yan bukan hanya pesaing Du Chun. Jika bukan karena Xiao Yan, Du Chun tidak akan menjadi Du Chun saat ini, jadi Du Chun sangat berterima kasih untuk Xiao Yan. Oke, bukan giliran kita untuk mengurus hal-hal ini. Prioritas utama kita sekarang adalah pergi ke Pulau Guanghan dulu, kata Feng Hong. Apakah kamu tidak memerlukan token untuk memasuki Pulau Guanghan? Du Chun tiba-tiba menjadi bingung ketika mendengar ini. Memang benar bahwa beberapa token diperlukan, tetapi tidak semua orang membutuhkannya. Anda hanya perlu 2 token dari Pulau Moonlight dan Pulau Kelinci Giok untuk membuka pintu masuknya, kata Feng Hong. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Du Chun sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Tapi aku tidak tahu di mana semangat juang sekarang. Itu adalah sesuatu yang bahkan membuat iri para semangat juang. Feng Hong memandang Pulau Kelinci Giok di samping dengan sedikit nostalgia. Dikatakan bahwa semangat juang menyala Pulau Kelinci Giok. Selain itu, Feng Hong dan keduanya awalnya pergi ke Pulau Yutu, tetapi mereka datang ke Pulau Moonlight secara tidak sengaja. Tidak masalah, ayo pergi ke pintu masuk Pulau Guanghan untuk berkumpul dulu. Hitung waktu, itu harus hampir sama. Setelah Feng Hong selesai berbicara, dia membawa Du Chun langsung menuju pintu masuk Pulau Guanghan. Petik 2. Qi Haoran si idiot itu benar-benar dibunuh oleh Xiao Yan. Petik 2. Meskipun pria itu sombong dan arogan, tetapi dia sebenarnya adalah Kaisar Bintang 7 Dou tingkat menengah yang asli, jadi dia jatuh seperti ini. Di tempat gelap di Pulau Moonlight, seorang pria berbicara perlahan di atas batu, dengan ekspresi yang agak tidak biasa dalam suaranya. Pria itu sekarang adalah murid Salomo yang luar biasa, Guni. Hehe, si idiot itu putus asa. Petik 2. Saya awalnya mengatakan bahwa saya ingin bersatu dengan anggota keluarga kerajaan Xuanling, tetapi saya tidak berharap bahwa hanya ada kita berdua yang tersisa. Di sisi lain, di depan Guni, seorang pria yang sama anehnya tampak memegang sesuatu di tangannya. Pria dengan aura hijau di sekujur tubuhnya berkata dengan muram, "Wang Xie, apa yang kamu bicarakan?"
Petik 2. Apakah kamu meremehkanku? Mendengar ini, Guni langsung tidak senang. Meskipun dia hanya pada tahap awal Kaisar Bintang 7 Dou, ketika dia benar-benar bertarung, Guni tidak lebih buruk dari Qi Haoran dan Wang Xie di tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou. Hehe, saudara Gu, saya tidak, itu artinya. Petik 2. Maksudku, semakin sedikit orang, semakin banyak hal yang kita dapatkan, kan? Petik 2. Kemudian dua saudara Qi Haoran dibunuh oleh Xiao Yan sekarang, dan Qi Haoxing yang tersisa tidak tahu kemana harus pergi. Jika demikian, saya khawatir Xiao Yan akan mendapat masalah besar. Wang Xie berkata dengan senyum muram. Kamu juga mengatakannya. Guni memikirkannya, dan langsung merasa masuk akal. Oke, ayo singkirkan benda menjijikkanmu itu, kita harus lewat. Petik 2. Mereka telah mengumpulkan token di Pulau Moonlight dan Pulau Kelinci Giok, dan mereka akan membuka Pulau Guanghan. Petik 2. Pulau Guanghan adalah harta yang sesungguhnya. Guni mengatakan sesuatu kepada Wang Xie dengan ekspresi menghina di wajahnya. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Hantu itu tahu apa yang dilakukan raja ini dengan anggota tubuh monster ini, itu benar-benar menjijikkan. Mendengar ini, Wang Xie langsung tersenyum, dan kemudian telapak tangannya langsung masuk ke kepala binatang di telapak tangannya, dan setelah beberapa saat, seekor binatang muncul, dan kemudian Wang Xie menelan binatang itu dengan tiba-tiba. Rasanya enak. Setelah Wang Xie memakan binatang itu, dia tidak lupa mengucapkan sepatah kata pun, dan saat Wang Xie melahap binatang itu seperti ini, aura hijau di sekitar tubuhnya meningkat secara tidak jelas. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, keduanya langsung menuju pintu masuk Pulau Guanghan. Keduanya baru saja pergi ketika sosok yang akrab perlahan muncul di belakang mereka. Hei, tubuh manusia ini benar-benar nyaman. Tapi tekanan di sini terlalu kuat, dan bagaimanapun, itu adalah peninggalan Dou Xian. Lupakan saja, aku masih membuat lebih banyak, hiduplah untuk sementara waktu. Lagi pula, pria kejam dari Raja Xuanling telah menanam formasi di tubuh Qi Haoxing. Begitu semangat juang muncul, orang-orang dari pasukan pecinta naga akan muncul, dan kemudian biarkan semangat juangmu ada di sana. Qiang, bagaimana cara melindungi reruntuhan dan membiarkan orang-orang Raja Xuanling membuat keributan? Akhirnya aku keluar dan mengakhiri. Raja Xuanling, ambil jiwa juangmu, seperti untuk kejahatan asing kita, klan, kamu menginginkan bulan peri ini. Tidak ada turbulensi di reruntuhan. Peri bulan-bulan hanya berhasil menekannya dengan mengirimkan dua raja dari ras jahat asing, bagaimana bisa begitu mudah bagimu? Mencoba untuk mendapatkan warisan, manusia ini. Saat suara aneh Qi Haoxing menghilang, pupil Qi Haoxing dan bahkan napasnya kembali normal, tetapi napasnya sangat lemah. Aneh, kenapa aku ada di sini? Ah, kepalaku sakit. Qi Haoxing menoleh sedikit, memeluk dahinya dengan tangannya, dan segera berbicara. Namun, ada dua tanda misterius yang menjulang yang bahkan mungkin tidak ditemukan oleh Qi Haoxing sendiri. Dua jejak, satu adalah formasi teleportasi yang ditanam oleh Raja Xuanling, dan yang lainnya adalah kutukan darah dari ras jahat asing. Karena semakin banyak orang bergegas ke Pulau Guanghan, tampaknya ada beberapa sosok yang perlahan muncul di Pulau Guanghan, yang dikelilingi oleh batasan misterius. Pulau Guanghan, meskipun tampak seperti pulau terkecil dari 3 pulau dari luar, ruang di dalamnya adalah yang terbesar di antara ketiga pulau itu. Tidak ada apa-apa di sana. Pulau Guanghan membentang ke segala arah, tetapi di Pulau Guanghan, yang paling jelas adalah Istana Kristal Ungu. Seluruh tubuh Crystal Palace berkelap-kelip dengan aura yang sangat istimewa, yang membuat orang sekilas tahu bahwa Crystal Palace ini mahal harganya. Istana ini terletak di titik tertinggi dari seluruh Pulau Guanghan, dan juga merupakan tempat yang paling mencolok di seluruh Pulau Guanghan. Pada saat ini, di Crystal Palace, beberapa sosok perlahan bergerak. Datang, jauh di dalam Istana Kristal Ungu, suara samar dan manis terdengar perlahan, dan kemudian sosok cantik perlahan muncul. Saya melihat bahwa Qianying ini tampaknya dipenjara di dalam sangkar ungu, membatasi kebebasannya, yang cukup menyedihkan. Sangkar memiliki bentuk oval ungu, dan wanita itu duduk di dalamnya sedikit. Adapun punggung Qianying, dua benda seperti jantung berdetak perlahan dan kuat. Untungnya, Qianying mengirimkan kekuatan pemurnian yang sangat kuat pada saat yang sama, dan tiba-tiba kekuatan jahat itu menghilang tanpa jejak.
Dan Qianying tampaknya berusaha menyembunyikan sesuatu. Beberapa orang telah mengumpulkan token di Pulau Kelinci Giok dan Pulau Cahaya Bulan. Tampaknya tidak akan lama sebelum seseorang akan masuk ke sini. Setelah beberapa saat, seorang pria berjalan ke arahnya di luar sangkar kristal dan berkata perlahan. Pria itu mengenakan pakaian merah menyala, dan napasnya cukup kuat, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan api misterius. Bukankah kamu berada di Pulau Kelinci Giok? Kapan kamu datang ke sini? Qianying berkata sedikit. Aku khawatir tentang kecelakaanmu, jadi datang dan lihatlah. Pria merah menyala itu menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah kamu tahu apa yang ada di belakangmu itu? Pria merah berapi-api itu bertanya. Aku tahu. Qianying tampaknya tidak peduli dan berbicara perlahan. Sudah kerja keras untukmu selama bertahun-tahun. Pria itu mendengar kata-kata itu dan melihat sosok yang terperangkap dalam sangkar kristal ungu di depannya, dan hatinya melunak menjadi debu. Jangan khawatir, hal ini tidak bisa menanganiku dalam waktu singkat. Kamu bilang, apakah dia masih akan datang? Qianying sepertinya tidak terlalu memikirkan kata-kata berapi-api itu, pria merah, tetapi hanya menatap kristal yang jauh darinya, sebuah patung tidak jauh dari sangkar. Patung itu, berukuran sekitar 5 meter, diukir dengan sikap seperti manusia hidup, dan sosoknya tunduk. Namun, dapat terlihat dengan jelas bahwa patung tersebut adalah seorang laki-laki. Pria itu memiliki penampilan yang sangat tampan, dan dengan kesombongan di antara alisnya, tidak perlu dikatakan bahwa dia pasti pria yang kuat, tetapi di balik patung pria itu ada benda hitam di punggungnya. Jelas dia tidak tahu apa itu, tapi namun, itu persis sama dengan penguasa kuno di belakang Xiaoyan. Adapun apakah ada hubungan antara keduanya, tidak diketahui. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Ya, itu akan datang. Pria itu juga menatap kosong ke patung di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Dia tahu bahwa patung pria di depannya adalah satu-satunya pendukung spiritual Qianying. Jadi tidak ada yang akan dikatakan. Saudari Jiao Yue mengatakan bahwa selama saya menunggu di sini, suatu hari dia akan datang untuk menjemput saya. Qianying terus memandangi patung pria itu, tetapi matanya menjadi hangat. Bagaimana aura ras alien? Pria itu masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sangat sepi, namun, akhir-akhir ini telah gelisah. Jelas, seharusnya ada orang-orang dari ras jahat dari luar wilayah yang bercampur dengan reruntuhan. Qianying berkata sedikit. Ini adalah situs peninggalan bulan peri bulan. Pembatasannya sangat kuat, bagaimana mungkin ada ras jahat dari luar wilayah? Huo Hong mendengar kata-kata itu dan langsung bingung. Dengan manusia sebagai pembawa, memang mungkin untuk menyegel kekuatan ras jahat di luar wilayah. Qianying berpikir sejenak dan berkata, aku akan menyelesaikan hal-hal ini. Pria merah berapi-api itu berkata, dan kemudian membuka mulutnya. Apakah kamu ingin pergi dari sini? Melihat sosok halus di depannya, pria merah menyala itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aku tidak akan pergi kemanapun kecuali dia membawaku pergi. Qianying melanjutkan, dan kemudian matanya tertuju pada patung pria di depannya. Klan Xiao. Orang-orang dari klan Xiao benar-benar kanker di dunia 1000 besar. Tetapi jika Anda ingin mengatakan bahwa seluruh dunia 1000 besar adalah ras manusia yang paling saya kagumi, klan Xiao ini sama saja dengan peringkat pertama. 1. Melihat Qianying begitu bertekad, pria itu bergumam dengan suara rendah dan segera menghilang di sini. Kakak Xiaomu, kapan kamu datang untuk membawaku pergi? Qianying mengabaikan hilangnya pria merah berapi-api, dan kemudian terus bergumam ke patung di depannya. Zaidus segera tenang, tapi dua hati di belakang Qianying perlahan memancarkan aura jahat. Apakah ini pintu masuk ke Pulau Guanghan? Tidak lama kemudian, Xiaoyan dan rombongannya sampai di tepi Pulau Cahaya Bulan yang merupakan pintu masuk ke Pulau Guanghan. Hei, apakah kamu mempertanyakan kata-kata paman ini? Tikus Yingwang tiba-tiba keluar dari pelukan Mu Yingying, dan segera berkata. Orang ini, aku harap kamu tidak membohongi kami, kalau tidak. Xiaoyan tersenyum sedikit. Mendengar kata-kata itu, tikus Yingwang membenamkan kepalanya di lengan Mu Yingying. Dia sangat takut pada Xiaoyan. Seharusnya di sini, Xiuqi melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang ada aura yang sangat tersembunyi di sini, dan segera berkata. Saya harus mengatakan, Pulau Guanghan ini benar-benar misterius. Hanya dari dunia luar, kami tidak dapat menemukan informasi apapun di dalamnya.
Tampaknya bahaya Pulau Guanghan mungkin lebih berbahaya daripada dua pulau lainnya. Xiao Yan menatap di tempat di depannya. Pulau Guanghan yang kedap udara segera membuka mulutnya. Tentu saja, kalau tidak, menurutmu siapapun bisa memasuki Pulau Guanghan. Tikus cahaya perak berkata dengan jijik. Yang lain juga ada di sini. Setelah beberapa saat, Leng Fuyao tiba-tiba berbicara. Sungguh disayangkan, dikatakan bahwa semangat juang ada di Pulau Kelinci Giok, tapi di mana semangat juang di Pulau Kelinci Giok? Tiba-tiba Hua Lexin berkata, semangat juang tidak ada di Pulau Kelinci Giok. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Sepertinya harta karun yang sebenarnya seharusnya ada di Pulau Guanghan. Tetapi saat berikutnya, Xiao Yan mengetahui sesuatu dan segera berbicara. Lihat apa yang orang lain panen. Sedangkan untuk memasuki Pulau Guanghan, jangan khawatir. Bagaimanapun, membuka pintu masuk ke Pulau Guanghan membutuhkan 2 token di Pulau Yutu dan Pulau Moonlight. Sekarang token di Pulau Moonlight ada di Wei, hanya perlu token Pulau Kelinci Giok, kata Xiao Yan. Semua orang di sini ingin memasuki Pulau Guanghan, jadi semua orang tidak akan menjualnya. Token di Pulau Kelinci Giok ada di tanganku. Siapa di antara kalian yang memiliki token Pulau Cahaya Bulan? Mari kita bekerja sama untuk membuka Pulau Guanghan. Pada saat ini, memasuki udara di pintu masuk Pulau Guanghan, Meng Fei dari lembah dan tiba-tiba melayang ke udara, dan kemudian berkata kepada sekelompok orang. Di telapak tangan Meng Fei, dia memegang sesuatu yang sangat misterius dengan erat, dan semua orang samar-samar bisa menebak bahwa benda ini pasti terkait dengan pembukaan pintu masuk ke Pulau Guanghan. Orang-orang dari Pil Valley melihat ini, Xiao Yan membuka mulutnya sedikit. Meskipun sebagian besar murid luar biasa dari Sekte Super memasuki Pulau Cahaya Bulan, orang-orang yang memasuki Pulau Kelinci Giok, belum lagi Hua Lexin dari kekuatan awal Kaisar Bintang 7 Dou di rumah boneka, ditambah wanita aneh dari lembah tanpa hati Bing Sui dan beberapa murid tirani, bagaimana mungkin token di Pulau Kelinci Giok diperoleh oleh orang-orang di lembah Pil? Dalam hal ini, saya khawatir itu cukup untuk menunjukkan bahwa pria bernama Meng Fei ini memiliki beberapa keterampilan. Dikatakan bahwa kekuatan Meng Fei tidak boleh diremehkan. Pada tahap awal Seven Star Dodi, dengan keterampilan alkemis, sangat mungkin bahwa kita akan menjadi lawan yang tangguh bagi kita untuk mendapatkan warisan relik kali ini. Xiuqi berkata sedikit. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan segera menyadari bahwa orang lain datang satu demi satu. Feng Hong dari Aula Sunyi Kuno, Solomon Guni, Sekte Wandu, Sekte Racun, Del, Xiao Yan dari banyak kekuatan diam-diam merasakannya. Pergi, Yueru mengangguk sedikit. Melihat ini, Xiao Yan bangkit sedikit. Kamu, Meng Fei dari Pil Valley sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan. Fakta bahwa Xiao Yan membunuh Qi Haoran secara alami diketahui semua orang. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Xiao Yan, beraninya kau keluar. Kaulah yang membunuh saudaraku. Aku ingin kau membayar nyawamu. Sosok Xiao Yan baru saja muncul, dan sosok Qi Haoxing tiba-tiba meledak, menyerang Xiao Yan. Bum bum bum, Xiao Yan berkata dengan suara rendah meskipun ada serangan Qi Haoxing. Sepertinya kutukan darah pada orang ini telah disembunyikan. Tapi pikiran orang ini mungkin sudah di bawah kendali klan jahat asing. Pikir Xiao Yan. Kembalilah padaku. Meskipun Meng Fei tidak ingin memperhatikan masalah ini, tetapi pada saat ini, dia pasti tidak akan membiarkan keduanya berperang. Bagaimanapun juga, masalah reruntuhan itu penting. Kalian berdua diam. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah reruntuhan. Adapun urusan pribadi Anda sendiri, Anda harus menunggu reruntuhan selesai dan menyelesaikannya secara terpisah. Meng Fei berpikir sejenak dan kemudian berkata, Meng Fei, orang yang meninggal bukan dari Pil Valley-mu, tentu saja kamu tidak merasa buruk, tapi itu saudaraku. Qi Haoxing selesai berbicara, pupil matanya memerah, seolah dia ingin membunuh Xiao Yan. Qi Haoxing, kamu tidak perlu bertindak. Orang lain tidak tahu tentang itu. Apakah aku tidak tahu tentang keluarga kerajaan Xuanlingmu? Jangan khawatir, aku akan pergi ke keluarga kerajaan Xuanlingmu cepat atau lambat. Xiao Yan berkata dengan dingin. Aku khawatir kamu tidak punya nyali. Qi Haoxing juga mendengus dingin, tetapi ketika Xiao Yan menyebutkannya seperti ini, pupil Qi Haoxing masih merah darah dalam sekejap. Jelas, Xiao Yan harus tahu tentang kutukan darah sekarang,
Qi Haoxing berpikir perlahan tentang kekuatan kutukan darah di tubuhnya. Oke, mari kita mulai bisnis dulu. Meng Fei melontarkan sedikit keraguan. Hentikan keduanya untuk terus bertengkar. Hei, sepertinya Xiaoyan telah masuk ke beberapa orang yang tidak bisa tersinggung kali ini. Aku hanya tidak tahu bagaimana sikap mereka terhadap paviliun Fenxiang. Lagi pula, hal semacam ini, tapi... Wang Xie tertawa murung, seperti menonton drama. Kamu tidak bisa mengatakan itu, kalau Xiaoyan adalah orang ini. Guni tertawa jahat. Ayo pergi dan bergabung dengan mereka. Setelah beberapa saat, Wu Po berada tepat di depan orang banyak dan langsung pergi ke tim Mu Yingying dan partinya. Apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Xi Yuqi segera menjadi waspada. Meskipun paviliun pembakaran dupa, paviliun Wanhua dan Sekte Racun memiliki beberapa hubungan, itu tidak terjadi. Atas perintah Master Sekte, perjalanan ini akan membantumu. Wu Po, dengan Lin Zu, berkata dengan ringan. Saya harap tidak menimbulkan masalah. Xi Yuqi mendengar kata-kata itu dan tentu saja tidak menolak, karena ketika dia meninggalkan Sekte, Xi Yuqi juga menerima transmisi suara dari Master Sektenya, dan dikatakan bahwa Sekte Racun juga akan menerimanya, bantu mereka. Sekarang, mari kita tunggu Pulau Guanghan dibuka. Setelah 5 racun selesai berbicara, mereka tidak berbicara. Xiaoyan benar-benar membunuh Qi Haoran di panggung tengah Seven Star Dodi. Lin Zu bertanya dengan suara rendah tak percaya. Kamu tahu bahwa kamu masih di sini, jadi kamu tidak takut Xiaoyan memperlakukanmu. Mu Feng mendengar kata-kata itu, dan segera bersiap untuk menakut-nakuti Lin Zu. Aku tidak takut pada orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling, tetapi kekuatan Xiaoyan ini terlalu sesat. Di panggung tengah Kaisar Bintang 7 Dou, bahkan kakak senior tidak mudah untuk dihadapi, Lin Zu berbisik, setelah menyelesaikan matanya. Terus menghadap keduanya di atas langit. Ayo kita mulai. Xiaoyan melihat Qi Haoxing turun, lalu berkata pada Meng Fei. Saya dengar Anda juga seorang alkemis. Kami memiliki banyak sumber daya di Pil Valley kami. Jika Anda ingin beralih ke sekte kami, Anda dapat mencobanya. Lagi pula, kami tidak takut pada Kaisar Xuanling, kata Meng Fei. Apakah kamu pikir kami takut pada keluarga kerajaan Xuanling? Setelah Xiaoyan selesai berbicara, nyala api yang aneh dan indah muncul di matanya, dan dia menatap Meng Fei dengan sedikit senyum. Benar saja, saya memiliki kekuatan dan keberanian, tidak heran saya bisa membunuh Qi Haoran, kata Meng Fei. Ketika omong kosong selesai, mari kita mulai. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tikus cahaya perak menjulurkan kepalanya sedikit. Keluar, Meng Fei mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, bagaimana mungkin Xiaoyan begitu kasar, dia dengan ramah mengundangnya. Namun, Meng Fei bukan tipe orang yang berhati ular dan kalajengking, katanya segera. Setelah keluarnya Meng Fei, di telapak tangannya, sesuatu yang misterius perlahan muncul, dan bulungan penuh rune bulan perak muncul sedikit. Pulau Guanghan, paman ini kembali, hehe. Tikus cahaya perak melihat gulungan bulan perak Meng Fei, dan segera terbang tanpa ragu-ragu, dan kemudian menelannya ke dalam perutnya. Tunggu, kamu baru saja menelannya untukku. Meng Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Gulungan ini mencatat cara memecahkan pintu masuk ke Pulau Guanghan, tetapi Meng Fei sendiri tidak dapat memahami tulisan tangan di sana. Apa yang kau tahu? Apakah paman ini masih bisa menyakitimu? Tikus Yingwang mendengus dingin pada Meng Fei, lalu mengabaikannya. Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu lagi kali ini. Xiaoyan tersenyum perlahan. Dan dengan Xiaoyan tersenyum seperti ini, ekspresi Meng Fei berubah sangat jelek. Orang ini, saya harap Anda tidak bermain trik, jika tidak, bahkan jika Anda mengumpulkan murid-murid dari 3 paviliun, saya pasti akan membiarkan Anda pergi. Setelah Meng Fei selesai berbicara, dia menatap tikus perak. Mari kita mulai. Xiaoyan melihat tikus cahaya perak menelan gulungan perak, mencerna satu, dan kemudian lingkaran rune perak muncul di tubuhnya. Serahkan padaku. Tikus cahaya perak juga tahu pentingnya masalah ini, dan segera mengangkat cakarnya tanpa ragu-ragu, dan sinar cahaya perak menuju ke Pulau Guanghan yang misterius, dan dengan tindakan tikus cahaya perak, bahwa Pulau Guanghan tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda relaksasi. Gulu-gulu, dengan aksi mouse cahaya perak, semua orang di sekitar dapat merasakannya segera. Pulau Guanghan ini,
yang tampaknya penuh dengan batasan misterius, surut dengan kecepatan yang sangat cepat panjang bisa masuk. Kali ini, kamu harus berhati-hati, jangan sampai Xiaoyan ini menipu kita lagi. Melihat ini, orang-orang kuat di bawah langit senang, tetapi mereka harus lebih waspada terhadap Xiaoyan, jangan sampai orang ini membuat kekacauan lagi, trik untuk masuk terlebih dahulu, lagi pula, apakah itu pintu masuk gerbang besi atau daerah rawa, itu membuat mereka samar-samar kedinginan. Jika itu adalah hal pertama yang harus dilakukan, maka hal-hal baik pasti akan diambil oleh orang lain. Aneh, mengapa ada perasaan deja vu di Pulau Guanghan ini? Dan energi emas iblis darah di dadaku juga samar-samar memancarkan gerakan yang tidak menyenangkan, apakah Pulau Guanghan ini masih menekan orang asing? Klan jahat. Dari Fairy Moon harus berhubungan dengan klan jahat di luar dunia. Xiaoyan terus berpikir dalam benaknya. Sepertinya ada aura jahat di Pulau Guanghan ini. Mu Yingying juga memiliki api suci, dan dia sangat jelas menyadari kekuatan jahat dari beberapa ras alien, dan dia segera berbicara. Bum bum bum. Setelah beberapa saat, larangan yang menyegel pintu masuk ke Pulau Guanghan dibuka sepenuhnya. Segelnya telah rusak, semua orang bisa masuk. Xiaoyan berkata dengan ringan, dan segera menyingkirkan tikus perak itu, lalu kembali ke Mu Yingying dan yang lainnya. Ayo, ayo, semuanya, warisan bulan peri ada di dalam. Siapapun yang masuk lebih dulu akan memiliki kesempatan untuk menang. Dan semangat juang. Aku tidak tahu siapa yang tiba-tiba mengatakan beberapa kata-kata. Segera, semua murid itu meledak dengan suara yang sangat ceria, dan kemudian tanpa ragu-ragu, sosok itu tiba-tiba terangkat ke langit, menghadap Pulau Guanghan. Warisan dan semangat juang tidak mudah didapat. Ayo pergi. Meng Fei tidak ragu-ragu ketika dia melihat ini. Meskipun Xiaoyan membuatnya merasakan banyak misteri, tugas yang paling mendesak sekarang adalah pergi dulu dan melihat-lihat. Ayo pergi. Ketika Leng Fuyao melihat bahwa orang banyak di sekitarnya semua bergegas menuju Pulau Guanghan, dia membuka mulutnya. Jangan terburu-buru. Yueru berkata ringan, jelas tidak terburu-buru. Biarkan mereka pergi dulu. Xiaoyan juga berkata, tetapi ketika dia melihat murid-murid lain yang mengalir ke Pulau Guanghan, ada sedikit tawa. Hei, biarkan orang-orang ini pergi dulu. Bahaya di Pulau Guanghan bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang-orang ini. Pada saat ini, tikus cahaya perak tiba-tiba tertawa. Kamu anak kecil, kamu sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Melihat ini, Leng Fuyao tidak bisa menahan senyum pada tikus cahaya perak. Jelas bahwa orang ini baru saja mematahkan kemampuan aneh yang ditampilkan oleh pintu masuk, yang membuat mata Leng Fuyao bersinar. Jangan sentuh aku. Apakah paman ini bisa kamu sentuh sesuka hati? Meskipun tikus Yingguang sangat lemah dan sangat takut pada Leng Fuyao, dia masih berpura-pura tidak takut. Gadis tidak dilahirkan dengan perlawanan sedikit pun terhadap hewan berbulu atau monster. Jelas, tikus cahaya perak ini membuat Leng Fuyao merasa seperti ini. Sudah hampir sampai, ayo pergi. Melihat orang-orang ini sudah pergi, Xiaoyan segera berkata. Yueru mengangguk juga, dan kemudian sentuhan perak muncul di dahi yang tertutup poni. Pergi ke kebun obat dulu. Yueru bertanya dengan lembut. Ini jelas dikatakan kepada Xiaoyan. Xiaoyan menjawab. Kebun obat, apakah kamu tidak akan merebut warisan dan jiwa juang? Qin Xin sedikit terkejut, meskipun perjalanannya hanya sebuah foil, tetapi dia juga ingin melihatnya. Ada terlalu banyak orang yang mewarisi dan mengumpulkan semangat juang, dan sekarang mereka yang bisa memasuki Pulau Guanghan, yang terlemah juga memiliki kekuatan mendiang Kaisar Petarung Bintang 6, jadi biarkan mereka membunuh kekuatan mereka terlebih dahulu. Jika jika warisan dan semangat juang peri bulan begitu mudah diperoleh, itu tidak akan dibuka beberapa kali dan kelima orang itu mendapatkannya. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Setelah mengatakan begitu banyak, apakah tidak ada bahan obat yang kamu butuhkan di kebun obat? Mendengar penjelasan Xiaoyan, mata Wu Po sedikit melengkung, dan dia berkata sambil tersenyum. Hehe, Xiaoyan berkata sambil tersenyum, tapi dia tidak banyak bicara. Lupakan, Lin Chu, kali ini Xiaoyan, aku ingin melihatnya. Seorang pria yang bisa mendapatkan pujian dari 3 Master Pavilion, pada akhirnya. Setelah 5 racun selesai berbicara, mereka sangat menantikannya. Lihatlah Xiaoyan. Ikuti aku. Melihat Xiaoyan dan orang-orang dari sekte racun berbicara seperti ini,
Yueru segera mengatakan sesuatu untuk memecahkan situasi, dan kemudian melompat langsung ke Pulau Guanghan. Tindak lanjuti, kata Xiaoyan, lalu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang tertinggal, jadi dia mengikuti. Nona, apa yang harus kita lakukan? Tepat ketika Xiaoyan dan yang lainnya menghilang, Xing Taki dan Xiao Bi tiba-tiba muncul. Ikuti mereka, pewaris ada di tim mereka, jadi saya pikir mereka harus mengetahui beberapa rahasia di Pulau Guanghan. Bulu mata Xing Taki sedikit berkedip, lalu dia berkata, "Oke, Xiao Bi setuju," dan keduanya segera mengikuti Xiaoyan dan yang lainnya. Orang-orang ini misterius, aku khawatir mereka punya daging untuk dimakan bersama mereka. Kakak Wang Xie, bagaimana menurutmu? Guni berkata sambil berpikir. Ikuti mereka. Wang Xie berpikir sejenak, lalu berbicara. Karena semangat juang tidak ada di Pulau Kelinci Giok, maka kemungkinan besar ada di Pulau Guanghan, dan Pulau Guanghan ini sangat besar, saya khawatir itu sangat sulit ditemukan dalam waktu singkat, jadi lebih baik mengikuti Xiaoyan dan yang lainnya. Ayo pergi. Keduanya cocok dan mengikuti secara langsung. Sejauh ini, semua orang yang telah memasuki reruntuhan menuju Pulau Guanghan, beberapa orang berlari untuk jiwa, beberapa orang berlari untuk apa yang disebut warisan, dan beberapa orang bahkan berlari untuk beberapa hal lain. Hamil dengan hantu. Sungguh ruang yang misterius. Ada jejak samar kekuatan langit berbintang di ruang ini. Petik 2. Benda ini adalah hal baik yang hanya bisa diringkas oleh peri yang bertarung. Hanya melangkah ke Pulau Guanghan, saya tiba-tiba menemukan bulan yang cerah bersinar di langit, dan kemudian cahaya bulan yang bersinar memberi Yueru perasaan. Kenapa aku tidak merasakannya? Mu Feng bertanya-tanya mengapa Yueru adalah satu-satunya di kelompoknya yang merasakannya. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Mungkin karena dia memiliki tanda warisan di tubuhnya. Wudu berdiri sedikit saat ini dan berkata, Tuhan tidak bisa begitu tidak adil, kan? Melihat ini, Mu Feng berkata dengan sedih. Kalau tidak, kamu bisa menyerap kekuatan langit berbintang di sini, dan mungkin itu bisa membantumu menembus kekuatanmu saat ini. Yueru Breakraf tersenyum pada Mu Feng. Meskipun kekuatan Mu Feng tidak kuat, tetapi ketika dia memecahkan gosip gerbang besi sebelumnya, Yueru jelas tahu bahwa kekuatan orang ini sangat menakutkan. Lupakan saja, aku hanya akan mengikuti kalian. Mu Feng memikirkannya sebentar, dan menyadari bahwa terlalu banyak kerugian baginya untuk melakukannya, jadi dia segera berbicara. Kemarilah, Yueru berkata, tetapi mata yang lain tertarik dengan istana ungu besar yang jauh di depan mereka. Apakah itu tempat warisan? Sungguh fluktuasi yang mengerikan. Segera, riak muncul di hati semua orang. Pulau Guanghan memiliki banyak cekungan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah cekungan kecil. Di antara cekungan, medannya rendah, dengan air jernih dan pegunungan hijau, dan itu sangat indah. Ini jelas merupakan beberapa tempat wisata yang sangat indah. Warisan peri bulan benar-benar tidak mudah. Xiaoyan adalah orang pertama yang memecah ketenangan dan berkata, semua orang baru saja memasuki Pulau Guanghan, dan segera melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Pulau Guanghan tidak sekaya yang mereka bayangkan. Aku khawatir istana ungu itu penuh dengan bahaya. Wudu melirik medan cekungan lain, dan tidak menemukan sesuatu yang salah, lalu berkata dengan waspada. Sepertinya kamu bahkan sekuat yang kamu takuti. Xiuqi tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini adalah pertama kalinya Xiuqi melihat ekspresi Wu Po seperti ini. Aku tidak percaya bahwa kamu tidak merasakan hal itu di dalam. Wudu mendengar kata-kata itu dan menyangkalnya dengan tidak percaya. Battle Spirit, kan? Saya tidak berpikir bahwa sesuatu yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik Fighting Immortal akan benar-benar berada di kehancuran ini. Tampaknya warisan ini tidak semenarik Fighting Spirit ini, kata Xiuqi dengan senyum. Itu belum tentu benar. Setelah Wu Po selesai berbicara, dia melirik Yueru yang berada di belakang Xiuqi. Ayo pergi. Istana ungu mudah dipertahankan dan sulit diserang. Aku khawatir akan butuh banyak waktu bagi orang-orang ini untuk masuk, kata Xiaoyan. Ayo pergi ke sini. Yueru mendengar kata-kata itu, segera mengangguk, dan kemudian memimpin jalan. Saat Yueru memimpin, pasukan besar segera mengikuti. Tidak lama setelah mereka pergi, mereka tiba di tempat tujuan. Apakah ini kebun obat? Aroma obat yang sangat kuat. Qin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat hutan di depannya,
yang terbungkus lapisan kekuatan aneh, dan membuka mulutnya sedikit. Hati-hati, aroma ini beracun. Leng Fuyao tersenyum ketika melihat ini. Beracun. Qin Xin mendengar kata-kata itu, dan segera wajahnya menjadi sedikit aneh. Saudari Qin Xin, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Leng Fuyao menatap wajah Qin Xin, dan segera berkata dengan ngeri. Hei, aku baik-baik saja. Keduanya tertawa secara alami, tanpa perubahan lain. Hubungan antara kedua orang ini benar-benar baik, kata Mu Feng tanpa sadar. Ayo, masuk dan lihat. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi hutan, dan kemudian berbicara. Ayo pergi. Semua orang mendengar kata-kata itu dan segera saling memandang. Ada banyak bahan obat berharga di hutan ini. Hati-hati saat masuk, jangan menginjaknya. Xiao Yan tidak lupa menasihati. Orang ini, aku tidak bisa melihat bahwa dia sangat berhati-hati. Leng Fuyao sedikit melirik Xiao Yan, lalu berkata, sebagai seorang apoteker, perilaku seseorang sangat berkaitan dengan pengobatannya terhadap bahan obat. Ini, bagaimana kamu bisa masuk? Mu Feng memimpin ke tepi hutan, tetapi melihat lingkaran hijau yang sangat kaya membungkus seluruh hutan. Aura hijau itu sangat aneh, dan tidak peduli apa yang dilakukan Mu Feng, dia tidak tergerak sama sekali. Aura hijau ini tidak beracun, tetapi lebih seperti film pelindung untuk melindungi tempat ini, kata Xiao Yan. Serahkan padaku. Tepat ketika Xiao Yan hendak memulai, tanda misterius di dahi Yueru perlahan menyebar, dan kemudian pergi dengan aura hijau di depan semua orang. Sabu-sabu, saat Yueru melakukan ini, segera, film pelindung menghilang, dan celah yang cukup besar untuk menampung semua orang muncul. Masuk, melalui celah itu, semua orang hanya merasa nyaman untuk sementara waktu, dan kemudian menuangkannya langsung ke dalamnya. Aneh. Mengapa Huoxin Tianyan merasa tidak nyaman sejak dia datang ke Pulau Guanghan ini? Dan dari mana kegelisahan ini muncul di Istana Kristal Ungu? Xiao Yan dan Yueru berada di dalam ruangan. Akhirnya masuk, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap istana misterius di kejauhan dengan keraguan. Apa yang kamu pikirkan? Melihat semua orang memasuki kebun obat, Yueru langsung tersenyum pada Xiao Yan. Sulit mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri. Tidak apa-apa. Apakah tidak ada gerakan di rune warisanmu? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Memasuki Pulau Guanghan, aku memang tertarik dengan Istana Kristal Ungu. Yueru Dai mengangkat matanya sedikit, dan langsung bertemu dengan mata Xiao Yan. Ayo pergi, aku masih membutuhkan beberapa ramuan obat. Ketika aku menemukannya, aku akan menemanimu ke istana. Xiao Yan tersenyum dan hendak masuk. Kamu bilang, akan sangat bagus jika waktu tetap di masa sekarang, kata Yueru, sepertinya merindukan waktu yang mereka habiskan bersama. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Yueru saat ini, jadi dia langsung membahasnya. Xiao Yan, samar-samar aku bisa menebak melalui rune warisan Fairy Moon, latar belakangmu mungkin sangat misterius. Tapi kenapa, ketika aku mendapatkan warisan Fairy Moon, aku tidak akan buruk, maka aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Yueru memandang Xiao Yan yang menghilang, senyum hangat muncul di sudut mulutnya, dan sedikit rona merah muncul di pipinya, dan kemudian dia langsung jatuh ke dalamnya. Dengan menghilangnya Xiao Yan dan rombongannya, kedua putri Singtaki juga muncul perlahan. Di sini, kekuatan ramuan obat sangat kuat. Orang-orang ini, yang tidak meninggalkan tempat warisan, sebenarnya datang ke sini untuk mendapatkan obatnya. Itu benar, Xiao Bi berbicara lebih dulu, jelas tidak tahu apa yang Xiao Yan dan yang lain melakukannya. Saya pikir mereka juga tahu bahwa jika warisan di Istana Kristal Ungu sangat mudah diperoleh, itu akan menjadi agak terlalu konyol. 3 sekte-sekte racun bersama, jika mereka tahu, aku khawatir kita. Mereka berdua baru saja selesai berbicara dan segera mengikuti. Di kebun obat, ada semua jenis bahan obat aneh, jadi Singtaki dan yang lainnya juga memiliki apa yang mereka butuhkan, jadi mereka tidak segera pergi ke istana, tetapi ingin menemukan apa yang mereka butuhkan dengan Xiao Yan dan yang lainnya terlebih dahulu. Orang-orang ini, setelah beberapa saat, Wang Xie dan Guni muncul di belakang mereka berdua. Tim Xiao Yan agak kuat sekarang. Mata Wang Chen bersinar dengan sedikit kesungguhan. Bagaimanapun,
Terlepas dari kekuatan Xiaoyan yang sulit dipahami, dengan tambahan dua wanita Xiuqi dan Wu Po, itu bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani Wang Xie. Ambil satu langkah pada satu waktu, jangan khawatir, meskipun tim Xiaoyan sangat kuat, mungkin tidak semudah itu untuk menelan saya, kata Guni. Sembunyikan nafasmu, pergilah, turun dan lihatlah. Setelah Wang Xie dan keduanya selesai berbicara, mereka langsung pergi ke kebun obat. Sejauh ini, kebun obat sangat ramai. Ini jauh lebih menarik. Tepat ketika putri kedua Xingtaqi dan Wang Xie memasuki taman obat, mereka tidak tahu bahwa di pintu masuk taman obat, kekuatan jiwa yang tidak berwarna dengan cepat memberi makan kembali ke Xiaoyan. Jelas percakapan beberapa orang tadi benar-benar didengarkan oleh Xiaoyan. Saya baru saja sampai di rumah dan menulis satu bab. Hari ini, saya akan menjamin pembaruan keempat, dan pembaruan mungkin tertunda. Di kebun obat adalah hutan yang sangat luas, subur dan hijau, dan dengan pertumbuhan gila dari beberapa pohon dan bahan obat, itu adalah tempat yang baik untuk menyembunyikan beberapa sosok. Xiaoyan, ada apa? Leng Fuyao sepertinya memperhatikan aura lain, dan segera bertanya pada Xiaoyan. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xiaoyan berkata dengan santai, lalu langsung memasuki kebun obat. Medicine Garden, ini adalah tempat langka dan misterius di antara reruntuhan bulan peri. Pemurnian banyak obat ajaib membutuhkan beberapa bahan obat yang sangat berharga, dan beberapa bahan obat yang berharga sangat sulit untuk dibudidayakan di dunia luar, dan kondisi untuk pembentukannya bahkan lebih tidak nyata, tetapi ada beberapa jenis bahan obat dalam obat ini. Taman itu misterius, begitu banyak bahan obat yang tidak dapat ditemukan di dunia luar dapat ditemukan di sini. King Xin Lian, esensi milenium darah Rong. Cair Hong Sui, semuanya bagus. Tepat setelah memasuki kebun obat, matanya yang dingin menatap pemandangan di depannya. Te menghabiskan uang untuk tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah. Ini baru permulaan. Xiaoyan tiba-tiba tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, Xiaoyan agak terkejut dengan pengetahuan luas Leng Fuyao. Bagaimanapun, beberapa ramuan obat yang disebutkan Leng Fuyao barusan pada dasarnya tidak terlihat oleh dunia luar. Hanya mengandalkan catatan di buku-buku kuno, mereka dapat mengidentifikasi mereka tanpa sepatah kata pun, yang benar-benar mengejutkan Xiaoyan. Waktu hampir habis, jadi aku tidak akan menjualnya. Untuk tubuh beracun terkutuk itu, kita juga perlu menemukan beberapa bahan obat, jadi mari berpisah di sini. Setelah menemukannya, pintunya akan bertemu. Wu kata Po. Itu benar, kebun obat ini sangat besar. Jika dikumpulkan bersama, saya khawatir akan butuh waktu lama untuk menemukannya. Lebih baik memisahkannya. Mo Feng mengangguk. Apakah sulit untuk meracuni tubuh? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tetapi seorang wanita bernama Xiao Yixian muncul di benaknya, tetapi dia tidak tahu apakah dia baik-baik saja saat ini. Ayo berpisah. Aku, kamu, dia. Kami bertiga dalam satu tim, kalian berdua dalam satu tim, Xiaoyan dan yang lainnya dalam satu tim. Setelah beberapa saat, Xiuqi langsung memisahkan tim. 5 racun, tim Lin Zhu dan Mu Feng. Xiuqi, Qin Xin, tim Leng Fuyao. Xiaoyan, Mu Yingying dan Yueru bekerja sama. Mereka terpisah satu sama lain. Jika ada keadaan khusus, maka bertindaklah sesuai keadaan, kata Xiaoyan. Ketiga tim baru saja setuju, dan segera berpisah. Ayo pergi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, Ruoyou melirik ke belakang, lalu berkata kepada Yueru dan Mu Yingying. Berderak, di pohon yang kokoh, ekspresi Wang Xie dan Guni sedikit salah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Orang ini tidak akan menemukan kita, kan? Wang Xie berkata sedikit tertekan. Baru saja, mereka berdua benar-benar mengikuti orang-orang di lembah astrologi, tetapi ketika mereka memasuki taman obat, sosok kedua wanita itu tiba-tiba menghilang. Ini adalah adegan berikutnya. Tidak, lanjutkan. Kaisar Dou Bintang 5 disempurnakan, Kaisar Dou Bintang 6 tahap akhir dan Kaisar Dou Bintang 6 disempurnakan. Di tangan kita berdua, aku khawatir itu tidak akan bertahan lama. Kata Guni dengan ekspresi bingung. Jangan lupa bahwa Xiaoyan adalah pembunuh yang membunuh Qi Haoran. Meskipun Wang Xie mendambakan rune warisan di tubuh Yueru, dia bukan seseorang yang mengizinkan orang lain untuk digunakan sebagai spearman. Hehe, ini wajar, tetapi Xiaoyan memiliki 2 wanita di sisinya sekarang, kita bisa mulai dari mereka. Petik 2.
Mari kita lihat bagaimana Xiao Yan merespons. Setelah mereka berdua selesai berbicara, ada beberapa pekerjaan tidak profesional di sudut mulut mereka. 8,1, Zhongwen Wamo, Hi, 1 ZS, Kom. Nona, beruntung Anda mengetahuinya tepat waktu, jika tidak, kita berdua akan. Orang-orang dari Wandumen dan Solomon bertindak sangat buruk. Xiaobi dan Xing Taki terbungkus dalam lingkaran kekuatan perak saat ini, dan kemudian berbicara perlahan. Set, ayo pergi dan lihat apakah ada yang kita butuhkan di sini. Petik 2. Pergi. Xing Taki tidak ingin ada hubungannya dengan orang-orang dari 10.000 racun sekte Solomon, jadi dia langsung menggunakan aura unik mereka untuk bersembunyi. Pada saat ini, di tengah hutan taman obat, beberapa sosok perlahan muncul di sini. Di sini, 4 pohon yang menjulang tinggi menghiasi tempat ini dengan sangat indah, dan dengan lingkaran tanaman merambat perak di tanah, lingkaran energi kaisar yang sangat kaya muncul, jelas ini adalah harta budidaya yang langka. Pada saat ini, di atas tanaman merambat perak, pria itu duduk tegak, dan sekarang dia melirik ke tempat lain dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Pria ini memiliki aura yang sangat cerah di sekujur tubuhnya, tetapi rambutnya sebenarnya berwarna putih perak. Jika Xiao Yan ada di sini, dia pasti akan menemukannya. Pria ini adalah Raja Surga. Saudara Sen, Anda telah memanggil kami dengan sangat mendesak, tidakkah Anda tahu apa yang terjadi? Dua pria mendekat. Salah satu dari dua pria itu sangat kurus, sementara yang lain sangat kekar. Keduanya membentuk respons yang berbeda. Di sini, petik 2, duduk. Pria Tian Wangshen tidak banyak bicara, dan berkata langsung kepada kedua sosok itu. Ini, kedua sosok itu saling memandang segera setelah mendengar kata-kata itu. Semuanya hanya bisa, ini adalah tempat latihan sehari-hari Tian Wangshen. Jangan melihat 4 pohon di langit. Tidak ada yang istimewa dari keempat pohon di langit ini. Keempat pohon ini diatur menurut tanggal lahirnya, yang memiliki manfaat yang tak terlukiskan untuk kultivasinya, dan yang berharga di sini. Tian Wangshen tidak pernah membiarkan bahan obat apapun datang ke sini di masa lalu. Mengapa hari ini begitu tidak normal? Xiaoman, Dazi, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini hari ini? Melihat kedua orang ini bingung, Raja Surgawi bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu. Kedua sosok itu menggelengkan kepala. Kami bertiga adalah bahan obat 3 rasa, dan di kebun obat ini, sejak kami lahir, dan dengan bantuan kekuatan misterius di kebun obat, kami cukup beruntung untuk berubah menjadi sosok manusia. Meskipun kami bukanlah manusia nyata, tetapi untuk kultivasi kita memiliki manfaat yang tak terlukiskan. Tian Wangshen melihat ke kejauhan dan berkata, "Ya, Saudara Sen, Anda adalah yang tertua di kebun obat kami. Terima kasih banyak untuk kami berdua hari ini." Kedua sosok itu tersenyum di jalan Tian Wangshen. Namun, tahukah Anda berapa lama saya bertahan? Pada saat berikutnya, Tian Wangshen tiba-tiba berbicara kepada mereka berdua. Berapa lama? Saat Tian Wangshen bertanya, keduanya tiba-tiba menjadi bingung. Sepertinya hampir 9.000 tahun. Setelah beberapa saat, sosok kurus Xiaomen tiba-tiba berbicara. 9.000 tahun, mungkinkah? Bukankah? Tinggal 1.000 tahun lagi. Dazi, sosok kekar, buru-buru berkata. Hehe, apa yang dikatakan Xiaoman tidak salah. Tapi itu bukan 9.000 tahun, tapi hampir 10.000 tahun. Setelah Tian Wangshen selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi dalam dan penuh misteri. Apa, 10.000 tahun? Ketika Dazi mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan matanya penuh ketidakpercayaan melihat Raja Surgawi Ginseng. Xiaomen, di antara kami bertiga, kamu adalah yang terlemah dan termuda. Apakah kamu tahu tentang perampokan itu? Tian Wangshen mengabaikan Dazi dan bertanya langsung pada Xiaomen. Aku tidak tahu. Xiaoman menggelengkan kepalanya langsung setelah ditanya oleh Tian Wangshen. Perampokan surgawi. Hal ini adalah larangan, atau hukuman, untuk semua makhluk kita kecuali manusia. Setelah Tian Wangshen selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.